Jangan khawatir jika kamu menyentuh sayap kupu-kupu, karena mereka tidak akan kehilangan kemampuan untuk terbang. Mereka akan bertahan meski ada mitos yang mengatakan sebaliknya. Sayap kupu-kupu memiliki sisik. Saat disentuh, sisik itu bisa rontok. Tapi itu bukan hal buruk, karena sisik itu pasti akan rontok. Dengan sisik yang bisa rontok, mereka bisa kabur lebih mudah jika terperangkap dalam jaring laba-laba. Tapi kalau terperangkap sama ong-ong, apa mereka bisa kabur ya guys? Flamingo tidak benar-benar berdiri di air dengan satu kaki agar tidak kedinginan. Ini hanya cara sederhana bagi mereka untuk menghemat tenaga. Manusia akan kelelahan jika berdiri dengan satu kaki, tapi bagi flamingo ini posisi paling stabil. Mengingat anatomi aneh mereka, pose ini tidak membutuhkan kerja otot. Aku jadi iri guys. Pemakan semut tidak menghisap semut menggunakan hidung mereka. Mereka juga tidak berkeliaran mencari semut dan menyergap dengan moncong panjang mereka. Pemakan semut memiliki lidah yang sangat panjang, sangat cocok buat gibah atasan guys. Pemakan semut besar memiliki lidah yang mencapai panjang 60 cm, bentuknya seperti spaghetti dan ditutupi dengan kain berduri, serta air liur lengket yang memerangkap semut sampai 160 kali dalam semenit. Artinya mereka makan 20.000 serangga dalam sehari. Mereka membuka sarang semut menggunakan cakar, lalu pekerjaan lainnya diserahkan kepada lidahnya. Mereka tidak punya gigi, jadi mereka hanya menelan semua serangga yang mereka tangkap. Ant-Man pasti menangis melihat ini. Salah satu mitos hewan paling umum adalah tikus suka keju. Mitos itu muncul dulu sekali. Kemunculannya sama dengan saat orang mulai menyimpan makanan. Karena tikus sering bertamu ke rumah manusia, mereka terus mencari makanan yang bisa mereka makan. Orang-orang biasa menyimpan biji-bijian di toples kaca. Mereka juga menyimpan daging dengan cara digantung tinggi. Tapi, mereka menyimpan keju di rak yang merupakan target mudah untuk tikus. Jadi tikus memakannya karena tidak bisa dapat makanan lain. Tapi tikus pasti akan lebih mengincar coklat atau makanan manis daripada keju. Gak salah juga sih mereka. Unta tidak menyimpan air di punuk mereka. Unta adalah hewan dengan ketahanan luar biasa terhadap beberapa kondisi yang cukup ekstrim. Mereka bisa bertahan, bahkan saat hanya minum air 8-10 hari sekali. Kok bisa ya? Tapi bukan karena unta punya cadangan rahasia di punggung mereka. Karena saat mereka punya kesempatan untuk minum, mereka meneguk hampir 200 liter air pada sekali minum. Mereka menggunakannya untuk mencukupi 30% berat badan total mereka. Jadi mereka kehilangan banyak air, tapi dengan cepat mencukupinya lagi. Punuk mereka adalah tempat mereka menyimpan lemak, tapi bukan untuk menghasilkan air. Yang like dan subscribe aku doain, semoga keinginan kalian segera dikabulkan ya guys. Salah satu mitos paling tersebar luas dan paling tua adalah burung unta menyembunyikan kepala di dalam tanah setiap kali mereka takut. Dulu sekali, peneliti mengira burung unta tidak begitu pintar. Aku sedih kalau kalian belum like dan subscribe, karena mereka mengubur kepalanya di tanah tanpa menyadari bagian tubuh lainnya masih ada di luar dan terlihat semua orang. Faktanya, burung unta melakukan itu saat mereka ingin menelan pasir dan kerikil untuk memperbaiki pencernaan mereka, atau hanya membalikkan telur yang ada di sarang. Bahkan, saat itu mereka secara teknis tidak mengubur kepala mereka, tapi meletakkannya di dekat tanah. Jika mereka mengubur kepala di dalam pasir, hewan ini pasti tidak akan bisa bernapas. Tidak ada alasan untuk menganggap burung unta sebagai burung yang penakut. Seperti hewan lain, mereka akan kabur jika tahu akan ada bahaya. Dan dalam beberapa situasi, mereka akan melawan dan membela diri. Dia seperti Angry Bird guys. Menurutmu benda terbesar apa yang bisa ditelan paus biru guys? Paus biru adalah hewan terbesar yang hidup di planet kita. Mereka bisa tumbuh mencapai 30 meter dengan berat 200 ton. Jantungnya sebesar mobil dan lidahnya bisa seberat gajah.
Apa kalian membayangkan paus biru menelan mobil manusia dan bahkan perahu kecil? Semuanya salah guys. Karena benda terbesar yang bisa ditelan paus biru adalah sebesar bola tenis. Gendang tenggorokannya hanya bisa menelan ukuran piring salad kecil. Paus memangsa ikan kecil, plankton, dan krustasea laut. Jadi mereka tidak butuh tenggorokan besar. Tapi kita tak akan bisa bertahan di dalam perut paus. Aku sedih kalau kalian belum like dan subscribe guys. Itu akan menghabisi kita dalam 15 detik. Sama dengan waktu kita bertahan di luar angkasa tanpa pakaian luar angkasa. Jadi jangan coba-coba pengen masuk ke dalam perut paus karena dipindah outsourcing ya guys.